Penggunaan kotak suara berbahan karton kedap air untuk pemilu 2019 kini menjadi polemik di tengah masyarakat. Sebagian pihak bahkan mempertanyakan keamanan dari kotak suara ini. Dan untuk membahasnya sudah hadir di studio Titi Anggraini, Direktur Eksekutif Perludem. Mbak Titi, selamat pagi. Pagi, Mbak. Mbak, ini jadi ramai nih Mbak, kotak suara berbahan karton kedap air yang digugat oleh sebagian pihak. Padahal menurut KPU ini sudah digunakan di 4 pemilu sebelumnya, mulai dari pemilu 2014, lalu Pilkada 2015, 2017, dan 2018. Kalau Perludem sendiri melihatnya seperti apa? Kalau memang kepedulian itu lahir secara alamiah, saya kira ini situasi diskursus yang masih wajar. Karena kan kita ini sebagai warga negara, satu orang hanya punya satu suara. Jadi one person, one vote, one value. Satu orang, satu suara, satu nilai. Nah, karena suara kita itu berharga, tentu kita ingin suara kita dijaga dengan baik. Bahwa ketika suara itu disimpan dalam sebuah kotak, kotak itu bisa memastikan bahwa suara kita tidak dimanipulasi dan dicurangi. Nah, bagaimanapun pandangan publik itu dipengaruhi oleh banyak hal, oleh pemahaman, oleh informasi yang mereka terima, termasuk juga aspek politik yang melingkupinya. Bisa saja kemudian dia tidak punya cukup pemahaman yang baik, tetapi karena ada provokasi atau tekanan atau upaya-upaya untuk mengarahkan kepada tingkat kecurigaan yang tinggi, akhirnya dia berspekulasi macam-macam. Nah, tidak ada standar kotak suara yang ideal di dunia. Ada negara yang pakai metal, aluminium. Ada negara yang pakai plastik. Jadi seperti kontainer kalau kita di pusat-pusat perbelanjaan. Ada yang memakai kardus atau bahasa awam, yang lebih ininya karton ya, tetapi kan masyarakat nganggapnya ya kardus gitu karena bentuknya begitu. Saya pun sebagai orang awam taunya itu kardus, tetapi kardus yang bagaimana dulu? Kita sebutnya karton sekarang. Nah, ada yang memakai karton, jadi tidak ada standar. Nah, yang harus kita ingat bahwa memang kotak suara menyimpan suara, tetapi kemudian dia tidak menjadi satu-satunya faktor untuk melindungi dan mengamankan suara kita. Kotak suara itu dijaga oleh manusia, oleh orang. Lalu kemudian siapa yang berada di sekitar kotak suara itu ikut menentukan. Dia hanya akan menjadi kotak tempat menyimpan kalau orang yang menjaganya, menyimpannya itu betul-betul orang yang punya kredibilitas dan integritas. Tetapi dia akan menjadi sumber kecurangan kalau orang yang ada di sekitarnya tidak bisa memastikan integritas. Jadi lebih penting orang di sekelilingnya, penyelenggara begitu sebetulnya. Kotak penting, orang penting, tetapi kotak tidak bisa menjadi satu-satunya faktor. Jadi mau kotaknya dari baja sekalipun, kalau orang di sekitarnya tidak punya kredibilitas, dia bisa dibuang ke laut dan lain sebagainya. Nah, KPU tentu kan sudah punya spesifikasi ketika menentukan, dulu KPU ketika awal muncul Undang-Undang 7 2017, punya pilihan 5 varian. 5 varian ini kemudian disimulasikan, diuji, mempertimbangkan aspek anggaran, penggudangan, keamanan di dalam melindungi suara. Kan juga walaupun misalnya kotak, kita tidak mau kalau suara kita kemudian mudah sekali rusak, mudah sekali kemudian diambil begitu. Nah, pertimbangan-pertimbangan ini kan kemudian mereka konsultasikan kepada pemerintah dan DPR. Yang harus dilakukan oleh KPU pertama, tidak semua masyarakat itu punya pemahaman pengetahuan sama seperti KPU. Atau sama seperti kita yang memang berinteraksi rutin dengan isu kepemiluan. KPU harus cepat menjelaskan kepada masyarakat argumentasi dan logika di balik pengambilan keputusan pilihan kotak suara kedap air dengan salah satu sisi yang transparan. Jadi dijelaskan sehingga masyarakat ini bisa memahami konteks pilihan itu, bahwa pilihan itu dilakukan dengan dasar hukum yang kuat, pertimbangan yang logis, dan juga dengan komitmen untuk pengamanan dan pengawasan yang baik. Nah, dasar hukum dan perjalanan yang sudah panjang sebetulnya, Mbak. Karena kan tadi awalnya dari Undang-Undang Pemilu nih tahun 2017. Ada konsultasi antara KPU, DPR, pemerintah sampai akhirnya PKPU tahun 2018. Itu saja sudah 1 tahun berjalan. Artinya prosesnya sudah panjang dan seharusnya pihak-pihak yang di dalamnya sudah tahu nanti wujudnya akan seperti apa. Ketika permasalahan balik lagi ke awal, ke hulu, ini artinya apa? Ada komunikasi yang kurang bagus antara KPU dengan parpol atau memang ini hanya sensasi saja?
Bisa jadi bahwa informasi ini informasi yang baru, yang kemudian awam itu tidak banyak mengetahui konteksnya. Jadi KPU tentu harus menjelaskan konteks keputusan yang mereka ambil. Bukan KPU yang ingin mengubah kotak suara dalam pemilu dari aluminium ke kotak suara transparan. Kata-kata transparan ini bukan berarti semua sisi, kalau mau paling transparan kan kaca ya, tetapi kan kita ada pertimbangan. Transparan itu artinya isi yang di dalam tuh kelihatan, bahwa isinya bukan daun, isinya bukan koran, tetapi isinya adalah surat suara. Nah, ini yang harus dijelaskan oleh KPU. Tetapi juga ada himbauan kepada elit-elit politik, ini jangan dipolitisir, tempatkan ini konteksnya sesuai dengan diskursus pemilu. Kalau memang masyarakat peduli pada pemilu kita, ketika pilihan dibuat adalah kotak suara karton, maka mereka harus memastikan pada hari pemungutan suara mereka ikut mengawasi prosesnya dan agar suara yang sudah mereka berikan bisa dihitung dengan sesuai apa yang mereka pilih. Lalu kemudian ketika ada proses pergerakan kotak suara dari TPS ke kecamatan, sekarang kan kita punya namanya petugas pengawas TPS. Setiap satu TPS itu ada 1 orang petugas. Ini baru pertama kali dalam pemilu 2019. Jadi ada instrumen berlapis. Yang pertama, instrumen pengamannya adalah suara kita disimpan di dalam kotak. Yang kedua, instrumen pengamannya adalah ada 1 orang petugas pengawas di setiap DPS. Selain itu ada saksi partai politik dan pasangan calon. Lalu prosesnya masyarakat boleh menyaksikan. Nah, ini yang kemudian harus kita pastikan SOP-nya bekerja. Jadi jangan kemudian kita hanya dibelokkan. Yang saya khawatirkan adalah ada upaya untuk menggerogoti kredibilitas penyelenggaraan pemilu. Nah, Anda sudah melihat upaya ke arah situ? Nah, kalau ini kemudian tidak cepat diantisipasi, misalnya begini, ada beberapa elit politik yang juga mengarahkan ini. Padahal keputusan untuk mengganti kotak suara dari aluminium ke kotak suara transparan itu adalah keputusan pembuat undang-undang. Semua partai politik terlibat. Ada di situ kan? Ada di dalam proses pengambilan keputusan itu. Pemerintah juga ada di sana. Jadi bukan sebuah keputusan yang hanya ditentukan oleh sekelompok pihak. KPU ini adalah pelaksana dari aturan main. Nah, yang penting sekarang adalah menjembatani antara awam masyarakat yang bisa saja terinfiltrasi oleh logika-logika politik partisan. Jadi karena memang ada upaya untuk mengarahkan ini pada kepentingan politik tertentu, ini akhirnya isu yang sebenarnya, isu yang menyangkut keamanan suara menjadi kemudian upaya untuk mendegradasi kepercayaan pada penyelenggara pemilu. Jika KPU telat bertindak dan itu yang terjadi, ada ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan pemilu, seberapa bahaya? Ya bahaya gini, pemilu itu yang penting 2, Mbak. Satu, yang pertama kepercayaan publik, yang kedua legitimasi konstitusional. Kalau publik tidak percaya, maka konsekuensi paling berat adalah akan ada kesulitan untuk menerima hasil pemilu. Dan pemilu kita akan gaduh. Memang kita tidak mungkin membuat semua orang puas dengan proses pemilu. Tetapi membantu kepercayaan publik bisa dilakukan dengan transparansi dan keterbukaan serta akuntabilitas proses. Jadi pertama, isu ini jangan dianggap sepele karena ada tendensi untuk membesar-besarkan dan mengkait-kaitkan dengan kredibilitas pemilu. Jadi ini yang harus dijelaskan oleh KPU. KPU harus merebut narasinya sehingga publik bisa percaya suara saya aman, tetapi instrumennya selain kotak suara juga akan diikuti oleh integritas penyelenggara pemilu, pengawasan yang optimal, pengamanan di satu TPS itu ada 2 loh, pengamanan yang mengawasi, termasuk juga partai politik harus ikut ambil bagian, pasangan calon juga harus ikut memastikan keamanan suara kita selain disimpan di dalam surat suara, di dalam kotak suara kan dihitungnya juga harus benar. Jadi dari hulu ke hilir. Betul. Kalau dari Perludem sendiri, tapi apakah melihat yang dilakukan KPU dari awal hingga saat ini hadir bentuk kotak suara seperti itu sudah sesuai aturan dan undang-undang? Secara prosedur kan minimal sekarang ketentuan soal spesifikasi itu diatur di dalam peraturan KPU nomor 15 tahun 2018. Itu dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah dan publik pun diajak untuk uji publik. Kebetulan saya hadir beberapa kali dalam simulasinya dan melihat bagaimana kondisi dan spesifikasi. Dan ini kan bukan barang baru. Makanya kemudian ketika kontroversi ini muncul, ya bisa jadi karena ada disparitas atau kesenjangan pemahaman itu ya. Dulu 2014 di TPS saya sudah pakai karton. Lalu kemudian pilkada 2015 juga pakai karton karena saya pilkada Tangerang Selatan 2015. Pilkada 2017 Banten juga saya pakai karton. Jadi
pemahaman dan awareness itu ada karena mungkin saya bekerja di isu pemilu dan berkali-kali berinteraksi dan mengalami berkali-kali pemilu. diterapkan. Nah, elemen politisasi, kekhawatiran bahwa kalau ini karton maka isinya akan berubah untuk salah satu pasangan calon tertentu, itu yang berbahaya. Jadi sebenarnya isinya ini yang harus diamankan dan pengamanan itu ditentukan.